Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Ya yasir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kulla asirin bijadil bashirin nadir. لتبركا بالقرآن العظيم بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أول بيت أودع للناس والذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال أيضا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. أما بعد. Bapak-bapak saya yang saya muliakan dan banggakan dari jamaah Ulun Banjarmasin dan jamaah Ulun jamaah saya Samarinda ya? Kalimantan Timur. Alhamdulillah kita masih berkumpul diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas kewajiban kita baik di kota Madinah maupun di kota Mekah saat ini. Lebih-lebih sekarang kita berada di suasana baru, mesti banyak teman baru. Alhamdulillah, semuanya jadi baru. Semangat baru pun juga harus dibarukan. Semangat ini tidak boleh loyo, semangat ini tidak boleh lemah. Sampai nanti ketika sudah selesai melaksanakan ibadah haji, tentu pada hari puncak ketika kita akan mengajak jamaah untuk menuju kawasan Arafah, kawasan Mina dan Muzdalifah. Sampai berakhirlah kita kepada puncak yang kita cari, tentunya untuk mendapatkan nilai mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah saya dari Samarinda dan Banjarmasin, ada yang dari Sampit juga Pak ya. Kita dipertemukan di tempat ini dalam suasana alaqah, salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu berkumpul dalam satu kebaikan. Kita sudah menjalankan sholat 5 waktu tadi, yaitu sholat asar secara berjamaah, dan sejak tadi pula kita melangsungkan dengan bacaan surat Yasin, zikir, tahlil. Inilah kebiasaan-kebiasaan orang tua kita yang telah meninggalkan kepada kita semua warisan yang mulia untuk menghadiahkan pahala-pahala kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Betapa senang dan bangganya keluarga kita yang sudah meninggal dunia ketika kita masih mengingat mereka di alam sana. Pasti akan tersenyum melihat kita sebagai anak-anaknya, sebagai keluarga, sahabat mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, tempat ini pula disebut dengan musalla, tempat kita berzikir, tempat kita sholat, tempat kita sujud. Musalla bentuknya isim makan, nama tempat, sama seperti masjid, tempat orang bersujud. Musalla tempat orang sholat, maskan tempat orang tinggal. Kalimat seperti ini berbentuk isim makan, nama tempat. Kalau dalam ilmu nahunya isim makan, ada namanya isim fi'il, nama perbuatan. Ada namanya isim fa'il, nama orang yang mengerjakan. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di sini jauh dari Masjidil Haram bukan berarti kita dapat nilai kurang di hadapan Allah. Selama dalam batasan-batasan tanah haram kota suci Makkah Al-Mukarramah yang sudah digariskan oleh nenek moyang kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kawasan-kawasan kota haram inilah yang akan diraih, inilah yang kita akan jumpai, yang disebut dengan mi'atu alfin, 100.000 pahala kebaikan
yang apabila kita lakukan dalam satu kali. Ketika kita melakukan sholat 1 rakaat di Masjidil Haram dengan di masjid sini atau di hotel kita ini, tetap kita menjumpai 100.000 jamaah. Ini juga permasalahan khilafiyah, masalah perbedaan-perbedaan di kawasan para ulama. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i, bahwa sesungguhnya untuk mendapatkan atau meraih daripada 100.000 itu selama kita berada di kawasan tanah haram, entah itu di Masjidil Haram atau di luar daripada Masjidil Haram. Adapun Imam Maliki rahimahullahu taala membatasi tanah haram itu hanya di Masjidil Haram saja, sehingga kalau orang sholat di halamannya tidak menjumpai 100.000. Jelas jemaah? Begitu juga ulama-ulama yang lain. Akan tetapi mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah mengkhususkan nilai untuk mendapatkan pahala 100.000 di kawasan tanah haram, bukan berada di kawasan Masjidil Haram saja. Tetapi selama kita berada di tanah haram, Makkah Al-Mukarramah, tetap bisa mendapatkan nilai berapa jamaah? 100.000. Nah, oleh karena itu khilafiyah inilah yang membuat kita senang. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat kita mempermudah untuk melaksanakan manasik, mempermudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam ibadah selama kita berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Khilafiyah, perbedaan ini tidak akan memicu kita untuk berpecah belah. Kita juga di sini, seandainya kita berbeda travel, bukan ini yang membuat kita saling melihat, saling melirik. Tetapi di tempat inilah tempat kita menyatukan hati kita dengan ucapan baginda Nabi, ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati kami, maka satukan hati kami, tsabbit qulubana ala dinik, yaitu terhadap jalan agamamu yang lurus, yaitu agama Islam. Tujuan kita ke sini hanya satu, menghidupkan rukun Islam yang kelima dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi kita akan lakukan, yaitu melaksanakan ibadah haji. Berkaitan dengan rangkaian ibadah haji, sekarang tanggal berapa jamaah? Zulhijjah. Tanggal 4. Berarti berapa hari lagi? Tinggal 5 hari lagi. Sekarang kita sudah berada di Syahrul Hurum, yaitu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan larangan-larangan ihram. Mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang 3 bulan ini disebut dengan bulan haji. Akan tetapi karena kita melakukan kewajiban dan membayar dam, inilah yang membolehkan kita untuk melakukan larangan-larangan itu. Mulai dengan cara membayar dam. Apa jamaah? Bayar dam. Inilah kenapa ketika kita sudah datang pada bulan haji dan ditajawizil miqat, kita melewati tempat miqat,